Shalom Sobat STMJ terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Laurentius Jefferson Nathan dari Paroki Santa Maria Immaculata Slawi. Hari ini, Rabu 9 Agustus 2023, kita mendengarkan bacaan Injil yang diambil dari Injil Matius bab 15 ayat 21 sampai 28 tentang perempuan Kanaan yang percaya. Saya sangat terkesan dengan ayat 25 yang berbunyi, "Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, 'Tuhan, tolonglah aku.'" Ayat ini sungguh terkesan karena ini yang terjadi di dalam hidup saya ketika saya meminta sesuatu kepada Tuhan. Tidak ada yang salah sebetulnya ketika kita meminta kepada Tuhan, sebab Ia adalah satu-satunya jalan keluar dari setiap permasalahan kita. Dengan berdoa, saya mendapatkan kekuatan dan pengharapan bahwa Tuhan di dalam permohonan kita, apa yang kita minta itu pasti akan mengabulkan. Sering terjadi bahwa kita ini hanya mendekat kepada Tuhan dan menyembahnya saat masa-masa sulit. Tetapi ketika nanti kita sudah mendapatkan, sudah dikabulkan doa kita, maka kita akan melupakan Tuhan. Kita lupa untuk bersyukur. Kita lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Namun kita hanya menikmati kesenangan itu saja. Nah, menjadi refleksi bagi kita, apakah Tuhan hanya kita jadikan sebagai tempat curhat saat susah dan membuang nanti serta melupakannya setelah semua permohonan dikabulkan? Seharusnya saya dan kita semua memohon ampun padanya dan berjanji di saat susah maupun senang akan selalu mendekat dan berdoa kepada Tuhan. Nah, di sini saya akan men-sharingkan tentang Tuhan tolonglah aku. Jadi pada waktu awal kuliah, saya berkuliah di Universitas Brawijaya, jurusan Sastra Cina. Pada awalnya saya itu seorang yang benar-benar belajar dari nol. Dalam arti saya tidak mengerti apa itu bahasa Mandarin, apa itu tulisannya, dan bagaimana kita harus mengucapkan pengucapannya. Saya tidak tahu. Nah, saya masuk kuliah di situ karena ingin tahu. Tetapi ternyata yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Yaitu di situ ternyata dosen mulai memberikan banyak tugas. Kemudian senior atau kakak tingkat juga memberikan tugas dalam bentuk ospek. Nah, di sini saya merasa tertekan dan berat sekali, sangat-sangat berat. Hingga hampir setiap hari saat awal-awal itu saya tidak berhenti-berhentinya untuk mencucurkan air mata. Nah, saya tidak tahu lagi sebenarnya harus apa yang harus saya lakukan. Tetapi saya masih ingat, oh ya, saya punya Tuhan yang hebat, yang mau mendengarkan saya di saat semua orang hanya bisa memberi nasihat, hanya bisa memberi perkataan yang kuat, yang tabah. Tetapi saya percaya Tuhan pasti punya jawaban. Nah, di situ saya kemudian mengambil rosario. Saya berdoa rosario dan di situ tanpa sepemikiran, tanpa direncanakan, air mata itu pun mengalir. Dan saya memohon kepada Tuhan untuk menguatkan saya. Saya juga memohon kepada Bunda Maria, tolong dampingilah anakmu ini. Nah, tapi dari menangis itu kemudian menjadikan saya lega. Saya lega karena saya bisa mengeluarkan apa yang ingin saya katakan, apa yang saya inginkan kepada Tuhan. Nah, dari pengalaman ini, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu memberikan pertolongan kepada anak-anaknya selama setiap hari, baik saat susah kita, saat senang kita, saat sakit, dan juga saat sehat. Nah, saya merasakan buah-buah dari pertolongan Tuhan
dan dari doa saya ketika saya meminta dan memohon, saya merasakan bahwa Tuhan itu sangat baik. Meskipun saya juga kadang tidak merasa kalau doa saya terkabulkan, tetapi di suatu hari nantinya pasti saya akan, oh iya, saya pernah meminta ini dan Tuhan sudah menjawab dan saya tidak sadar. Nah, untuk sekarang saya akan cepat-cepat bersyukur bahwa Tuhan telah mengabulkan apa yang saya minta, bahkan yang tidak saya omongkan kepada orang yang lain. Nah, saya percaya bahwa kita semua dimampukan oleh Tuhan lewat doa. Nah, setelah itu saya merasakan bahwa Tuhan itu baik dengan mendampingi saya untuk mengikuti perkuliahan dengan baik. Nah, mulai dari semester 2, semester 3, 4, dan seterusnya, hingga saya lulus, tidak ada halangan berarti, karena Tuhan berada di sisi saya. Dan di sana saya juga menemukan adanya saudara-saudara baru. Saya mendapatkan pengganti orang tua saya di Malang. Selama di Malang saya memiliki 2 orang tua angkat, 2 pasang orang tua angkat. Nah, dan di sana saya mulai merasakan bahwa mereka ini baik, mau menerima saya di lingkungan Santo Agustinus, Paroki Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel, Katedral Malang. Dan saya juga kemudian memberanikan diri untuk melayani Tuhan dalam lektor, pemazmur, maupun dalam kelompok paduan suara di paroki tersebut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa Tuhan itu selalu hadir dan tidak menutup telinganya bagi kita semua. Apabila kita memohon dengan baik, apapun doa kita yang baik pasti akan Tuhan dengarkan dan Tuhan kabulkan. Sama di dalam bacaan Injil hari ini, ketika perempuan dari tanah Kanaan memohonkan kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan anaknya yang sakit. Ketika ia meminta dan memohon, para rasul berteriak, "Sudah, jangan teriak-teriak terus." Tetapi perempuan Kanaan itu terus memohon dengan imannya, dengan kepercayaannya, bahwa Tuhan Yesus akan menyembuhkan anaknya. Melalui firman Tuhan hari ini, menjadikan saya untuk semakin percaya dan yakin akan kuasa Tuhan yang mendengar semua permintaan umatnya. Dan saya juga percaya bahwa Tuhan juga pasti akan mengabulkan apa yang saya minta, apa yang kita minta bagi kebaikan kita, serta dengan bersungguh-sungguh, karena doa orang benar bila didoakan besar kuasanya. Semoga demikian. Amin. Berkah dalam.